Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Iqbal di sini. Ini adalah video pertama saya di tahun 2022 ini, dan di awal tahun ini masuknya masih musim hujan ya. Dan di tempat saya sendiri itu 4 hari terakhir ini benar-benar nggak ada panas, nggak hujan sih, cuman gerimis aja tapi mendung terus dari pagi. Jadi saya benar-benar nggak bisa jemur kura-kura, kadal, semua hewan yang perlu jemur itu benar-benar nggak bisa saya jemur. Jadi saya cuman ngandelin lampu UVA, UVB yang ada di belakang ini. Cuman menurut saya masih masih agak kurang gitu loh. Jadi gimana ya? Sinar matahari itu masih jadi yang terbaik gitu loh. Jadi kita masih benar-benar butuh sinar matahari meskipun udah punya lampu UVA, UVB. Dan karena ketiadaan sinar matahari ini itu membuat beberapa kura-kura saya tuh pilek dan makannya sedikit menurun. Dan ini adalah salah satunya. Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan tips buat kalian bagaimana cara mengobati kura-kura sulcata yang lagi pilek dan biasanya disertai tidak mau makan gitu ya. Oke, langsung aja. Oh ya, jadi sebelumnya kan di video-video sebelumnya mungkin saya udah ada pernah bilang gimana cara mengobati kura-kura pilek. Cuman ini cara yang sedikit berbeda, tapi menurut saya sangat efektif. Obatnya sama, cuman pengaplikasiannya aja yang berbeda gitu. Jadi saya masih pakai obat ini, vitamin ini, JKK ProCare, tidak disponsori, tapi kalau mau sponsori juga boleh. Nah, yang beda adalah saya kali ini menggunakan suntikan. Kalian bisa beli di mana aja, marketplace, toko burung, apotik, sedapatnya kalian aja gitu. Jadi ini udah saya isi dengan obat JKK ProCare ini, tentunya dengan ini ya, campuran yang udah dianjurkan oleh si JKK ini. Udah saya masukin ke dalam sini. Dan caranya gimana? Bukan kita suntikan ke dalam tubuhnya ya, bukan kita suntik gitu dia yang enggak. Sebenarnya kita masukinnya tetap lewat mulut. Cuman karena sulcata ini bisa dibilang susah untuk mangap kan. Apalagi dia kepalanya kayak masuk-masuk terus, dan itu yang buat dia ini susah untuk diobati lewat mulut gitu. Jadi caranya gimana? Kita nggak perlu paksa dia untuk makan obat atau paksa dia untuk mangap gitu, tapi caranya adalah dengan menyelipkan jarum ini. Tentunya kalian harus pakai jarum yang kecil ya, bener-bener kecil banget. Saya pakai yang ini, lupa ukurannya berapa, tapi ini kecil banget, cuman segini. Yang bisa masuk ke, nah ini orat tesnya keluar, yang bisa masuk ke sela-sela rahang dari si sulcata ini. Jadi antara rahang atas dan bawah itu ada kayak semacam celah sedikit gitulah yang bisa dimasuki oleh jarum. Jadi kita nggak perlu maksa dia untuk mangap. Kita suntikan atau semprotkan cairan ini di sela-sela rahangnya aja. Ini mungkin akan saya contohkan sekarang ya. Jadi caranya kayak gini aja. Jadi sulcata kebanyakan kan kayak sering takut gini kan, sering kepalanya masuk gitu. Jadi apalagi untuk kita suruh dia untuk mangap itu benar-benar hal yang susah banget. Jadi kita masukkan jarumnya ini ke sela-sela ini aja. Jadi kalian pelan-pelan kita masukin dikit-dikit, nggak perlu ditekan sampai dalam. Cukup ketika ujung jarumnya ini udah masuk ke sela-sela rahangnya, biasanya dia udah mulai mangap dan ngehisap cairannya ini. Nah kayak gini, kita masukin lewat samping rahangnya. Oh, dia agak takut ya. Nah, kita tunggu aja biar dia keluar. Karena beberapa hari terakhir ini dia udah makanya agak menurun gitu. Karena si sulcata ini kan perlu panas, perlu UVB untuk menyerap nutrisi yang ada di dalam pakannya gitu. Jadi kalau nggak ada panas itu pencernaannya terganggu. Jadi makanannya itu masih ada di dalam perut. Jadi dia nggak mau makan. Jadi perlu sinar matahari untuk mencerna makanannya ini, dan ketika udah dikeluarkan jadi pup, dia baru nafsu makan lagi. Jadi kurang lebih caranya seperti itu. Jadi kita coba lagi ya. Kita masukin obatnya lewat samping sini. Pelan-pelan aja karena rata-rata kura-kura sulcata ini penakut ya. Nah, dia agak takut. Kita biarin dulu aja. Kita tunggu dia keluar.
Santai ya sayang, sayang. Dia takut lagi. Cuman tadi udah saya masukin nih ke dalam mulutnya gitu. Jadi kalian cukup suntikan ini di bagian celah rahangnya aja gitu. Jadi nanti ketika cairannya itu udah mulai membanjiri rahangnya, dia nanti akan telan dengan sendirinya. Nah, sebentar. Nah, ini udah saya masukin. Di kamera nggak kelihatan sih. Ini udah saya masukin ke sela-sela rahangnya. Nah, sama dia nanti ditelan gitu obatnya. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Saya masih pakai obat yang sama dan ini menurut saya cukup efektif untuk meredakan penyakit-penyakit, nggak cuma pilek, bisul kata ataupun reptil lain juga bisa. Kura-kura lain, reptil lain bisa. Beberapa waktu lalu ya, mungkin di video yang lain saya pernah buat tips cara ngobatin sulcata dengan cara direndam dengan cairan yang sama dengan obat ini. Cuman kekurangannya kalau kita rendam itu, dia itu kadang ini kita nggak tahu gitu loh, dia itu udah minum atau belum gitu. Kadang ada sulcata yang mau minum, kadang ada yang enggak gitu. Jadi itu bisa juga untuk mengobati sulcata yang lagi pilek. Cuman kalau yang ini menurut saya lebih efektif karena kita udah tahu nih obatnya bener-bener masuk gitu loh. Cuman kalau direndam itu kadang suka nggak tahu ini obatnya udah keminum apa belum gitu. Dan untuk cara ngobatin pilek dengan cara direndam dengan obat itu juga sebenarnya hitungannya lebih boros obat gitu. Jadi kita harus ngabisin satu kapsul kayak gini kan dicampur dengan 300 ml air. Nah, nanti kita masukin ke dalam sini kayak gini. Jadi untuk sekali pakai langsung buang gitu. Tapi kalau kita pakai suntikan dan langsung kita masukkan ke dalam mulutnya itu lebih hemat obat dan lebih efektif juga menurut saya. Nah, jadi paling segitu aja tipsnya. Cukup gampang sih ya pengaplikasinya. Kalian cuma perlu suntik obat kayak gini, pastikan cairannya ini masuk ke dalam tubuh sulcata. Terus jangan lupa lampu UVB-nya standby juga. Kalau saya sih pakainya ngikutin siklus edar matahari. Jadi saya biasanya nyalain itu dari mulai jam 8:30 pagi atau jam 9 pagian gitu setelah jemur. Kalau ada panas, kalau nggak ada panas ya jam 8:30 pagian sampai sore jam 5 gitu. Baru saya matiin. Oke, jadi paling segitu aja tipsnya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.